Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita belajar tentang perencanaan imbalan. Dalam mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan ada satu pembahasan yang disebut sebagai perencanaan imbalan, yang bagi kebanyakan orang menyebutnya dengan sistem kompensasi. Mari kita pelajari. Apa itu perencanaan imbalan atau sistem kompensasi itu? Langsung saja kita lihat pada monitor, teman-teman. Menurut Edwin B. Flippo, dia katakan bahwa kompensasi adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, seluruh imbalan yang diterima pegawai atas hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi. Nah, kompensasi ini juga bisa berupa fisik atau juga non-fisik. Harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Kompensasi ini juga sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kompensasi atau perencanaan imbalan itu adalah sebuah kewajiban dari perusahaan kepada para karyawan sebagai bentuk imbalan atau bentuk balas jasa dari perusahaan kepada para karyawannya. Juga apabila kita tarik ke dalam lingkungan pemerintahan, negara, dalam hal ini pemerintahan, harus berkewajiban memberikan kompensasi kepada ASN, aparatur sipil negara, yang tentunya memiliki kinerja yang jelas dan ukuran-ukurannya dalam aktivitas keseharian mereka. Dan dalam negara kita diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Mari kita lihat poin berikut. Ada beberapa jenis-jenis kompensasi atau perencanaan imbalan. Yang pertama, ekstrinsik, dan yang kedua, intrinsik. Imbalan ekstrinsik itu berbentuk uang, yaitu gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif juga, dan lain-lainnya. Imbalan ekstrinsik ini bentuknya sebagai benefit atau tunjangan pelengkap. Contoh uang cuti, uang makan, uang transportasi, asuransi, jam sostek, uang pensiun, rekreasi, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian imbalan intrinsik itu imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, tanggung jawab, tantangan, otonomi, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. Teman-teman, imbalan ekstrinsik tadi itu dapat berupa, sudah jelaskan tadi, ada uangnya, ada upah, uang transportasi, uang makan, dan lain-lain. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah imbalan intrinsik. Nah, imbalan intrinsik ini tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk hal-hal yang kita sadari. Misalnya perkembangan pengetahuan kita dalam dunia kerja, juga peningkatan kemampuan diri kita, peningkatan rasa tanggung jawab kita, kepedulian kita, juga pengembangan kepribadian kita. Nah, ini merupakan imbalan-imbalan intrinsik. Di dalam pokok bahasan ini juga kita mengenal asas-asas perencanaan imbalan. Ada dua. Yang pertama asas adil, yang kedua asas layak dan wajar. Adil artinya bahwa setiap orang, setiap karyawan mendapatkan gaji berdasarkan kinerja dengan urutan kepangkatannya atau berdasarkan spesifikasi jabatannya. Sementara itu layak dan wajar artinya bahwa gaji yang diberikan itu harus berdasarkan UMR dan sebagainya, harus layak dan wajar, dan paling tidak harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Dalam perencanaan imbalan juga kita mengenal metode kompensasi. Ada metode tunggal dan ada metode jamak. Kalau single salary atau metode tunggal ini, pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.
Ditegaskan, perlu dipahami bahwa single salary itu sudah biasa digunakan di berbagai negara, khususnya sektor pemerintahan dan publik. Dalam single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step. Grading ini adalah posisi jabatan atau beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Nah, setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda-beda tentunya. Jadi teman-teman, bisa saja seorang pegawai ASN mempunyai jabatan sama, tetapi gajinya berbeda, tergantung capaian kinerjanya, single salary itu. Nah, penerapan single salary di Indonesia menghadapi kendala yang cukup berat sebetulnya, terutama berkaitan dengan beban negara. Dengan sistem iuran dan pembayaran pensiun seperti berlaku saat ini, dana yang dibutuhkan akan sangat besar jika memakai gaji tunggal. Seperti diketahui Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai ASN mengatur bahwa jumlah uang pensiun yang diterima bagi yang berhak sebesar 75% dari gaji pokok. Nah, itu yang kita hadapi saat ini. Sistem penggajian tunggal itu diberlakukan juga bagi ASN. Sistem ini disebut lebih memihak aparatur karena memang bersandar pada standar kelayakan hidup. Dari simulasi sederhana misalnya, gaji ASN tertinggi bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan misalnya. Sedangkan gaji terendah 4 juta rupiah. Sistem penggajian tunggal ini mengakumulasi semua jenis pendapatan ASN. Dan sistem ini didasarkan pada bobot atau grade nilai ya terhadap kinerja jabatan. Teman-teman, mari kita pelajari lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama, faktor pemerintah. Ada kondisi politik atau kondisi sosial atau perekonomian yang kadang memberikan pengaruh kepada pemerintah untuk menetapkan standar-standar upah bagi para pegawai. Nah, ini juga turut mempengaruhi naik turunnya gaji para pegawai. Kemudian yang kedua, penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Nah, ini dalam perusahaan-perusahaan privat itu biasanya ada kontrak yang disepakati bersama antara pegawai dengan perusahaan atau karyawan dan perusahaan sebelum dimulainya sebuah pekerjaan. Nah, jadi biasanya awal-awal sebelum pegawai itu dikontrak oleh perusahaan, maka dibicarakan lebih dahulu soal penggajiannya. Kemudian yang ketiga, standar dan biaya hidup pegawai. Misalnya di suatu daerah yang memiliki biaya hidup yang cukup mahal, maka itu juga turut mempengaruhi kebijakan kompensasi para pegawai atau karyawan. Kemudian ukuran perbandingan upah. Ada perbandingan upah antara satu perusahaan dan perusahaan lain, antara satu lembaga dengan lembaga lain. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai, ini juga bisa mempengaruhi kebijakan kompensasi. Misalnya di suatu lembaga gaji pegawainya lebih tinggi, sementara di lembaga lain gaji pegawainya lebih rendah. Nah, ini turut mempengaruhi kebijakan kompensasi. Dan misalnya apabila ada protes dari karyawan dengan menampilkan gaji dari lembaga lain yang justru lebih tinggi, maka justru turut memberi tekanan kepada perusahaan untuk atau lembaga tersebut untuk menaikkan kompensasinya. Kemudian yang terakhir, permintaan dan persediaan. Ini tergantung dari situasi pasar. Apabila permintaan naik dan persediaannya juga terbatas, itu juga turut mempengaruhi kebijakan kompensasi. Teman-teman, itu saja penjelasan singkat tentang perencanaan imbalan. Saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perencanaan imbalan pada video-video yang akan datang. Sampai jumpa.